warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah di bulan Ramadan penuh berkah, bisa menikmati suasana di rumah sambil melihat bunga dan tanaman yang menghijau, sambil bermuhasabah diri, merenung apakah puasa yang kita jalankan sukses atau tidak. Paling gampang orang menyatakan puasanya sukses jika tidak ada yang bolong. Padahal indikator kesuksesan puasa tidak hanya sebatas tidak ada yang bolong. Pada ibadah haji ada indikator untuk menentukan seorang apakah hajinya mabrur atau tidak. Nah, begitupun di dalam puasa Ramadan perlu ada indikator untuk menentukan apakah puasa kita sukses atau tidak. Ada 5 indikator atau variabel kendali untuk mengukur perubahan yang terjadi pada kegiatan puasa Ramadan saat dan pasca. Tentu saja ukuran sukses itu berdasarkan perubahan menurut Allah. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan syariah? Pertama adalah ikhlas karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ibadah puasa Ramadan itu untuk orang beriman. Karena itu setiap orang yang beriman menyambut seruan ini dengan senang, dengan gembira, kan, untuk meningkatkan kesolehan dengan pahala berlipat ganda dan penuh ampunan. Tunduk kepada Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan kepadanya setiap makhluk akan kembali. Konsekuensinya adalah bahwa setiap orang yang berpuasa berniat ibadah puasa karena Allah, karena Khalik, bukan karena makhluk, untuk ria ataupun untuk ikut-ikutan. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan syariah. Serius meningkatkan ketakwaan. Kualitas ketakwaan meningkat dibandingkan dengan sebelum puasa. Kata la'alla menunjukkan harapan dan kesungguhan. Sementara tatakun yang disebutkan 19 kali di Al-Quran menunjukkan bahwa berpuasa terlihat lebih serius dari awal hingga akhir. Jadi bukan puasa begitu semangat pada awal Ramadan, kemudian loyo pada tengah puasa, bahkan di akhir Ramadan tidak semangat lagi. Rumus takwa itu 2 ta. Pertama, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, takut terhadap larangan Allah. Karena itu, menjalankan puasa dengan keyakinan iman untuk mendapatkan pahala dan akan diampuni dosa-dosanya. Indikator yang ketiga, mengikuti tuntunan puasa Rasulullah. Setiap muslim mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menaati Rasulullah, maka akan masuk surga. Rasulullah ketika bulan Ramadan mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka dengan berdoa, memberi buka orang puasa. Rasulullah juga mencontohkan berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah.
Rasulullah banyak melakukan sholat, zikir, iktikaf, membaca doa, kemudian membaca Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian hablum minanas, hubungan dengan manusia. Rasulullah banyak bersedekah, berbuat baik, menuntut ilmu, dan berdakwah. Dan yang ketiga, menyangkut akhlak atau personal. Rasulullah selalu berkata baik, tidak berdosa, dan tidak menipu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, janganlah kamu berkata-kata kotor, berbuat fasik, dan berlaku gaduh pada saat puasa. Bila orang mencaci atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Adalah puasa berkualitas. Berusaha meningkatkan kualitas puasa, bukan hanya puasa fisik, menahan lapar, melainkan juga puasa seluruh anggota badan, mulai dari mata, mulut, telinga, dan anggota badan yang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama, puasa orang awam, orang kebanyakan, yaitu puasa yang hanya menahan makan dan minum serta kemaluan dan godaan syahwat. Yang kedua, puasa orang khusus atau orang saleh, yaitu menahan makan dan minum serta syahwat, juga menahan pendengaran, pandangan, ucapan, gerakan tangan dan kaki, serta segala macam bentuk dosa. Dan tingkatan puasa paling tinggi adalah puasanya orang khusus, yaitu puasa dengan hati dan kepentingan jangka pendek dan dari kepentingan duniawi, menahan segala hal yang dapat memalingkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu akan lebih baik jika orang yang menjalankan puasa Ramadan membuat perencanaan dan target yang jelas selama Ramadan. Misalnya pada puasa tahun ini, saya akan mempunyai target one day one juice, 1 jus per hari, atau bisa juga dengan 2 jus per hari. Menambah kualitas ilmu dengan belajar ilmu. Juga lebih banyak bersedekah. Dengan itu nanti akan bisa terlihat apakah target kita akan tercapai atau tidak pada akhir Ramadan. Ada peningkatan setelah Ramadan. Setelah Ramadan kembali lagi kepada fitri. Tidak hanya fisik, tetapi juga kepada fitrah, untuk kembali mengenal Allah dengan menghadapkan seluruh wajah itu, bukan hanya wajah, tetapi juga pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota badan kepada ad-din, kepada syariah Islam. Itu terlihat dari perubahan perilaku dan perbuatan yang diridhoi Allah dan agama Islam. Juga menjadi hanif, langsung ada perubahan setelah Ramadan dengan keikhlasan karena Allah dan lurus benar melakukan ibadahnya, makin ikhlas dan benar beribadah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah 5 indikator untuk menentukan sukses atau tidaknya ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi. Amin.